Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Bagaimana kabar sahabat UT dimanapun Anda berada? Baik, hari ini kita pada mata kuliah pengembangan konsep dan pembelajaran IPS SD pada kode mata kuliah SPGK 4404 di pertemuan terakhir ya teman-teman, atau pertemuan 8. Hari ini kita akan membahas tentang materi pendekatan dan model pembelajaran IPS SD. Nah, pada mata kuliah ini disediakan 2 SKS ya dalam pertemuan ini. Semoga di pertemuan terakhir ini teman-teman bisa menyimak dengan baik materi yang saya sampaikan dan bisa mengimbangi dengan membaca RBV yang telah disediakan. Jadi pada dasarnya pada mata kuliah hari ini kita akan membahas tentang pendekatan dan model pembelajaran. Pendekatan pada dasarnya dimaknai sebagai suatu pandangan atau cara pikir, pola pikir yang diberikan oleh guru terhadap proses pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, pendekatan ini banyak macamnya ya, dan banyak contohnya, jenisnya. Nah, pada kegiatan pembelajaran di kurikulum 13 ya dan Merdeka Belajar ini juga salah satu yang akan dibahas adalah pendekatan saintifik ya. Pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah yang kemudian dimaknai sebagai suatu pendekatan yang memberikan kesempatan siswa untuk menemukan kembali atau menemukan materi secara utuh, secara mandiri ya. Ini menggunakan prinsip pembelajaran konstruktivisme, di mana pembelajar berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk memperoleh materi dari proses atau aktivitas belajar yang dilakukan. Nah, guru fungsinya adalah sebagai fasilitator yang kemudian memberikan jembatan berpikir dan jembatan kegiatan atau aktivitas belajar yang dimana nanti akan melakukan kegiatan atau langkah-langkah berupa mengamati, ya, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan informasi, dan mengkomunikasikan. Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan nanti harapannya bisa menghasilkan suatu produk ya, atau produk yang kemudian bisa dipresentasikan di depan kelas sebagai bahan temuan teori yang telah dilakukan dalam setiap pertemuan ya. Nah, langkah pendekatan saintifik ini juga memberikan suatu kesempatan bagi model-model pembelajaran ya yang mengiringi kegiatan-kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran dimaknai sebagai suatu langkah-langkah ya yang akan dilakukan, yaitu aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan berurusan dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, salah satu model pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan hari ini adalah model pembelajaran problem based learning, di mana ini mengutamakan pada masalah dalam pembelajaran yang kemudian dipecahkan secara bersama. Maka dari itu ada langkah-langkah yang perlu dipahami. Yang pertama adalah orientasi masalah, bagaimana guru membantu siswa untuk menemukan masalah yang akan dijadikan sebagai sumber belajar mereka. Yang kemudian selain merumuskan masalah ya, orientasi masalah, lalu guru mengorganisasi siswa untuk belajar. Organisasi ini bisa dalam bentuk pembuatan kelompok atau aktivitas individu yang kemudian dibuat suatu bentuk kegiatan mandiri ya. Selanjutnya, membimbing individu atau kelompok yang telah dibagi peran atau tugas tadi. Lalu selanjutnya mengembangkan atau menyajikan solusi berdasarkan masalah yang tadi ditemukan. Lalu mereka diberikan stimulasi berupa tayangan video atau mungkin suruh belajar sumber belajar yang ada ya, berupa bahan ajar yang telah diberikan sehingga dibaca, kemudian dikembangkan sebagai suatu solusi bersama. Lalu yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi program pemecahan masalah. Bisa dilakukan dengan melakukan presentasi atau cek and recheck hasil dari kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, itu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Terima kasih atas semua atensi yang telah diberikan dari pertemuan 1 hingga pertemuan terakhir 8. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi manfaat di kemudian hari bagi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk tetap mengisi absensi, kegiatan diskusi jangan ditinggalkan, dan kegiatan aktivitas perkuliahan juga silakan aktif dalam setiap pertemuannya. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam mendampingi teman-teman selama belajar, selama 8 kali pertemuan. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa berlanjut di kemudian hari dan bisa kita bertemu kembali.
Akhir kata saya mohon pamit. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua.